Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial, Aktivitas Organisasi, dan Gaya Hidup terhadap Keseimbangan Waktu Belajar Mahasiswa. Penelitian ini dilakukan oleh kami, kelompok dari kelas 2383F, di bawah bimbingan Ibu Fatia Nopriani ST.M.Com. Kami berasal dari Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang. Seperti yang kita tahu, keseimbangan waktu belajar sangat penting bagi keberhasilan akademik mahasiswa. Namun, saat ini mahasiswa mengalami beberapa tantangan, seperti penggunaan media sosial yang berlebihan, keterlibatan dalam aktivitas organisasi, dan gaya hidup yang tidak teratur. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi waktu belajar mahasiswa, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penelitian kami bertujuan untuk menganalisis dampak dari ketiga faktor ini terhadap keseimbangan waktu belajar. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama, adakah pengaruh variabel media sosial terhadap variabel keseimbangan waktu belajar mahasiswa? Masalah kedua, adakah pengaruh variabel aktivitas organisasi terhadap variabel waktu keseimbangan belajar mahasiswa? Yang ketiga, adakah pengaruh variabel gaya hidup terhadap variabel keseimbangan waktu belajar mahasiswa? Dan yang keempat, menentukan hipotesis normalitas, nilai F, nilai T, nilai R, nilai Z, variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Berikutnya tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, penelitian kami bertujuan untuk mengetahui secara rinci pengaruh media sosial, aktivitas organisasi, dan gaya hidup terhadap keseimbangan waktu belajar mahasiswa. Kami juga ingin menganalisis data secara statistik untuk melihat apakah variabel-variabel ini signifikan dalam model penelitian kami. Penelitian ini melibatkan 100 responden mahasiswa yang dipilih melalui kuesioner online menggunakan Google Forms. Data yang kami peroleh dianalisis menggunakan software Smart PLS 3. Dalam penelitian ini, variabel yang kami gunakan adalah X1 untuk media sosial, X2-nya adalah aktivitas organisasi, X3-nya gaya hidup, dan untuk Y-nya adalah keseimbangan waktu belajar. Ini adalah contoh sampel dari 100 data yang kami kumpulkan. Hipotesisnya. Hipotesis H1. Adakah pengaruh signifikan penggunaan media sosial atau X1 terhadap keseimbangan waktu belajar mahasiswa atau Y? H2-nya, adakah pengaruh signifikan aktivitas organisasi atau X2 terhadap waktu belajar mahasiswa atau Y? Dan X3, adakah pengaruh signifikan gaya hidup atau X3 terhadap waktu belajar mahasiswa atau Y? Baiklah, di sini adalah nilai F dari hasil statistik kami. Adapun kemampuan variabel X1 dan X3 memberikan dampak terhadap variabel Y tergolong kuat, dikarenakan nilai S square sebesar 0,23 dan 0,21 yang berkesimpulan besar kuat. Namun, kemampuan variabel X2 memberikan dampak terhadap variabel Y tergolong lemah, dikarenakan nilai S square sebesar 0,068 yang berkesimpulan kecil atau lemah. Baiklah, berikutnya nilai R. Nilai R square sebesar 0,0899 yang artinya sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan atau secara simultan, yaitu sebesar 89,9%. Nilai R square tersebut masuk ke dalam kategori model yang sangat kuat. Nilai R kuadrat sebesar 0,899 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Karena hampir 90% variasi dalam variabel
Waktu belajar dapat dijelaskan oleh variabel independen. 10,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau residual error. Jadi, dalam hasil statistik, kami menganalisis nilai F dan R-square. Nilai F-square menunjukkan bahwa media sosial dan gaya hidup memberikan pengaruh yang kuat terhadap waktu belajar, masing-masing dengan nilai 0,23 dan 0,21. Namun, aktivitas menunjukkan bahwa media sosial dan gaya hidup memberikan pengaruh yang kuat. Sementara itu, nilai R-square sebesar 0,899 menunjukkan bahwa model penelitian kami sangat kuat, karena hampir 90% variasi dalam waktu belajar dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Baiklah, selanjutnya kami akan menganalisis hipotesisnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan waktu belajar mahasiswa. Media sosial memiliki nilai T sebesar 4,501 dan gaya hidup sebesar 2,875. Hal ini berarti ketiga hipotesis kami diterima, menunjukkan bahwa media sosial, aktivitas organisasi, dan gaya hidup memang mempengaruhi keseimbangan waktu belajar secara positif. Berikutlah lebih jelasnya. Baiklah, simpulan. Dari hasil penelitian ini, kami dapat menyimpulkan bahwa media sosial, aktivitas organisasi, dan gaya hidup semuanya memiliki pengaruh positif terhadap keseimbangan waktu belajar mahasiswa. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengelola ketiga aspek ini secara bijak agar dapat mencapai keseimbangan antara kegiatan akademik dan non-akademik, serta meningkatkan kualitas studi mereka. Sekian presentasi dari saya atau dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.